cerita-cerita mimpi biar orang kagum. TIJ pemecah, betul, saya sedang memecah belah ini antara penyakit dengan penawar, antara racun dengan penawar. Betul, betul ya budak. Saya sedang memisahkan antara emas dengan tai, walaupun warnanya sama-sama kuning, tapi sungguh mereka dari unsur yang berbeda ya ikhwan. Hari ini ngaku membela umat Islam, membela rakyat kecil, apa? Hanya untuk menimbun kekayaan, memamerkan kekayaan di depan orang-orang yang sedang kelaparan. Itu yang kalian sebut sebagai pemimpin, itu yang kalian sebut sebagai amir, itu yang kalian sebut sebagai raja. Apa yang kalian andalkan dari itu semua? What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Mereka bumbui dengan cerita-cerita mimpi, dituangkan di atas pentas-pentas ceramah. Itu kan cerita mereka, cerita warung kopi, tidak layak di-up di hadapan publik. Justru ketika di-up ke hadapan publik akan menjadi pembodohan publik. Cerita-cerita yang tidak berkelas sama sekali dan tidak bermutu, hanya karena didukung oleh orang bodoh sehingga dianggap sesuatu yang populer. Keturunan penjajah mau ngaku sebagai pejuang, nggak ada cerita, kecuali memang berubah gitu. Bagaimana kita mau memperjuangkan sesuatu sedangkan kita tidak punya kejujuran sama sekali, bahkan kejujuran terhadap sejarah kita. Saya lebih respect orang keturunan bangsat tapi dia jujur, saya ini keturunan bangsat loh, tapi hari ini saya ingin merubah semuanya, citra terhadap datuk-datuk kami yang bejat. Dengan perilaku saya hari ini setidaknya bisa merubah pemikiran rakyat terhadap keturunan datuk saya. Itu lebih mulia daripada ngaku datuk mulia, datuk begini, datuk begitu, batuk yang banyak. Tapi setelah kita lihat, apa perubahan yang dilakukan Rizik Bahar, apa? Berbuat baik saja masih pingin diakui, berbuat baik saja tiap hari diulang-ulang. Apa yang diharapkan dari orang-orang riak seperti itu? Bahkan yang tidak ada diakui, diklaim ke mereka, apa yang mau diharapkan dari itu semua? Aduh, kalau cuman klaim, oh saya ini, biar kalian tahu nih, datuk saya dulu punya kapal. Sebelum orang lain punya sepeda, datuk saya udah punya kapal. Ya cerita, tapi bukti kagak ada. Datuk kami dulu pejuang, datuk kami dulu begini, datuk kami dulu begitu. Sementara ketika kita lihat kalian, memprihatinkan ya ikhwan. Kami sekali berdoa langsung turun hujan, sekali baca hizib yang dikasih sama dia langsung banyak uang masuk. Habis itu koar-koar, rakyat sedang kesusahan, hutang negara banyak. Hutang negara, udahlah, kalau memang kalian punya kemampuan, punya karomah, bisa menurunkan uang, udahlah, bayarlah oleh kalian, kan banyak duit. Bagaimana seorang pemimpin ketika ingin membantu rakyat galang donasi? Itu belum masuk ke dalam kategori orang-orang yang berpikir dengan ilmu kepemimpinan. Itu anak kecil pun bisa. Saya mau bantu si fulan, patungan, donasi 10% untuk saya keperluan pribadi. Anak kecil pun bisa. Itu namanya calo donasi. Tapi kalau dari peras keringat banting tulang kita bantu
Tuh baru bos. Tapi herannya budak kagak paham. Dia memuja-muja duit dari dia. Biaya hidup, biaya makan, kencing, berak, semua dari dia. Tapi dipuja-puja. Raja itu, dia nggak minta donasi. Dia lihat di mana ada orang kelaparan. Itulah khalifah. Khalifah itu bukan calo donasi. Khalifah itu bukan memberi dari hasil meminta. Tapi dia punya kekayaan dari usahanya. Aduh, ini gimana ini? Ayo, cara berpikir kita hidupkan ya ikhwan. Hal, ya. Tapi buat beli tanah, bikin markas saja harus galang donasi. Bikin sarang penyamun. Tapi nggak usah sok-sok sebagai raja lah. Belum ada kejadian raja galang donasi. Orang kaya itu yang pertama orang yang tidak punya utang. Kedua, tidak hidup tergantung kepada sumbangan. Itu orang kaya tuh. Lihat mereka, pantau mereka. Ujung-ujung kalau ngomong, kalau dulu gua masih salut. Dulu kalau ngomong sama mereka, dikit-dikit, ini ada madu nih. Madu Habib, ini bagus sekali nih untuk obat, udah diruqyah. Itu masih lumayan. Kalau sekarang ujung-ujung, ana mau bikin pondok, ana butuh duit, butuh. Gimana mau bikin pondok, sementara baca kitab aja sungsang. Dari kiri ke kanan. Mau jadi apa orang yang mondok di sana? Beberapa tahun yang lalu saya pernah mengatakan ya ikhwan, bahwa sarang penyamun milik, waktu itu belum jadi anak tiri saya, si Bahar ya. Mau ngajarin apa dia? Sedangkan baca kitab aja, dia pakai translator. Dia tulis dengan Latin. Nggak percaya kalian? Udah cek aja. Udah ditulis dengan Latin, baru dibaca sama dia. Dia hafal, yang kedua hafal, metode dia hafal. Soalnya TIJ mengatakan, makanya nggak heran. Orang-orang gila pun sekarang jadi wali. Ada 3 hal kalau kita ketemu orang gila yang terlintas di pikiran kita. Yang pertama, untuk zaman sekarang nih, gara-gara doktrin ada 3 hal kalau melihat orang gila. Pertama, kalian akan berpikir kalau itu waliullah. Nggak apa-apa untuk berhusnuzon, tapi jangan aneh-aneh. Yang kedua, kita akan berpikir bahwa itu adalah artis yang sedang buat konten prank, Baim Wong misalnya. Yang ketiga, kita akan menganggap bahwa orang itu adalah intel yang sedang menyamar. Betul tidak? Ujar TIJ. Kalau bisa baca. Kemudian saya tes Al-Fatihah dia. Saya bilang Al-Fatihah si Bahar ini belepotan. Setelah dia baca ternyata benar kan? Betul tidak belepotan? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.